Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bagi pemerintah, Habib Rizik memang lebih menakutkan daripada COVID-19. Bagi Presiden Jokowi, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, HRS, tampaknya memang jauh lebih menakutkan daripada COVID-19. Sejauh ini, korban yang terpapar COVID-19 sudah melampaui angka 500.000 orang. Meninggal dunia pun di atas angka 16.000. Dan belum ada satupun pejabat yang dipecat. Menteri Kesehatan Terawan juga bisa dengan anteng duduk di jabatannya. Padahal ucapan maupun kebijakannya ini blunder berkali-kali. Sebaliknya, hanya beberapa hari setelah HRS kembali ke Indonesia, 2 pejabat tinggi kepolisian dipecat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Suhyana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi. Mereka dicopot dari jabatannya. Mereka dinilai gagal mencegah adanya kerumunan massa. Sejumlah perwira menengah Polri pada posisi Kapolres juga dirotasi. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto tengah malam mengumpulkan para panglima dan juga komandan pasukan tempur. Menggelar press briefing, menyampaikan ancaman untuk para kelompok-kelompok yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Tak hanya berhenti sampai di situ, Panglima TNI juga melakukan sidak ke markas pasukan khusus dari ketiga angkatan TNI. Semacam show of force kepada musuh negara. Rombongan kendaraan taktis pasukan komando operasi khusus atau Kopsus tiba-tiba berhenti tak jauh dari pintu masuk markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman bertindak cepat, memerintahkan prajurit Kodam Jaya mencopoti baliho ucapan selamat datang HRS. Dia tak mau ketiban apes dicopot seperti koleganya di kepolisian. Sejauh ini jabatan Dudung masih aman. Dia dinilai berani pasang badan termasuk soal wacana pembubaran FPI. Tak kalah sigap, Mendagri Tito Karnavian segera menerbitkan instruksi. Para kepala daerah mulai gubernur sampai bupati dan wali kota bisa dicopot dari jabatannya bila tidak menegakkan protokol kesehatan dan penanggulangan COVID. Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil polisi untuk klarifikasi akibat kerumunan massa yang sangat besar pada acara Maulid Nabi dan pernikahan putri HRS. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga dipanggil polisi. Dia diklarifikasi adanya kerumunan pada acara Maulid Nabi di pesantren milik HRS di kawasan Megamendung, Bogor. Semua instansi pemerintah tiba-tiba bergerak sangat sigap, seolah adu unjuk kerja ke Jokowi. Sampai-sampai Wali Kota Bogor Bima Arya Sugianto bertindak overacting, mengancam dan melaporkan rumah sakit Umi tempat HRS dirawat dan menjalani swab. Paling ditakuti, berbagai kehebohan itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh HRS. Tidak berlebihan bila wartawan asing John McBeath menulis sebuah artikel di laman Asia Time dengan judul yang sangat provokatif. The Islamic cleric who Widodo fears the most. Ulama yang paling ditakuti oleh Presiden Joko Widodo. Belum pernah dalam 9 bulan terakhir masa pandemi pemerintah mengerahkan begitu besar sumber dayanya, mulai dari TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri dan berbagai sumber daya lain yang tidak kasat mata. Pesan yang sampai ke publik justru, pemerintah seperti kebingungan menghadapi pandemi. Ada perasaan mendua yang bercampur, mixed feeling, antara mengutamakan kesehatan atau mempertahankan ekonomi. Aspek kesehatan seperti kita ini sudah saksikan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Pada kasus HRS, instruksi Jokowi sangat tegas dan jelas. Mulai dari Kapolri, Panglima TNI sampai Mendagri pun harus bertindak tegas, bersatu padu menghadapi HRS. Penanggulangan dan penegakan protokol kesehatan jadi argumen. Skenario yang disiapkan sangat jelas dan terbuka. Penolakan HRS untuk membuka hasil swab di Rumah Sakit Umi menjadi pintu masuk. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan sampai harus menggelar konferensi pers bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo dan juga pejabat dari Departemen Kesehatan. Secara tegas Mahfud menyebut ada ketentuan pidana yang bisa diterapkan bila HRS menolak bekerja sama. Bersamaan dengan itu, polisi juga telah melayangkan surat panggilan. HRS akan diperiksa Polda Metro Jaya pada hari Selasa 1 Desember berkaitan dengan kerumunan massa di Petamburan. Dalam surat panggilan disebutkan soal adanya dugaan tindak pidana penghasutan dan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Melihat besarnya penyambutan HRS di bandara, kali ini pemerintah pasti tidak ingin kembali kecolongan. Para pejabat Polri dan TNI tak mau lagi kehilangan jabatan. Pemeriksaan HRS oleh Polda diperkirakan akan menarik bagi para pendukungnya untuk memberikan dukungan. Semuanya pun pasti sudah diantisipasi. Kekuasaan Jokowi hampir menemui ajal. Kekuasaan Joko Widodo hampir menemui ajal karena sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat. Demonstrasi di berbagai daerah menunjukkan Indonesia sudah tidak punya presiden lagi. Kekuasaan Jokowi ini hampir menemui ajal. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada penguasa. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional pada hari Senin 26 Oktober. Menurut Muslim, pemerintahan Jokowi berupaya menutupi ketidakpercayaan rakyat dengan mengerahkan lembaga survei dan juga buzzer. Saat ini, media mainstream sudah berani mengkritik terbuka Jokowi. Survei Kompas menunjukkan rakyat sudah tidak percaya pada pemerintahan Jokowi. Paparnya, kata Muslim lagi, para pendukung Jokowi juga sudah menyatakan kritik terbuka pada penguasa. Walaupun baru sadar atas kelakuan Jokowi yang sudah umbar-umbar janji, tetapi para pendukung Jokowi yang sadar bisa menjadi pemicu ketidakpercayaan secara masif pada para penguasa saat ini. Jelas Muslim. Selain itu, ia juga mengatakan kekuasaan Jokowi harus merespon aspirasi rakyat agar tidak menemui ajal. Hal itu harus segera merespon tuntutan rakyat dalam penerbitan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Begitu pungkas Arbi. Pihak istana pun tidak marah ataupun membantah menyikapi hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa kepercayaan rakyat pada Presiden Jokowi menurun. Pemerintah pun menerima hal tersebut dengan lapang dada. Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei. Hasilnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menurun menjadi 66,5%. Turun dibandingkan hasil survei pada bulan Februari yang angkanya menyentuh 69,5%. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan Jokowi menghargai hasil survei indikator politik. Meski turunnya hanya 3%, penurunan ini akan melecut semangat Presiden untuk meningkatkan kinerjanya. Kata Fajrul lagi, Presiden juga akan terus berupaya melakukan reformasi birokrasi. Apalagi sukses tidaknya membangun sistem mini responsif. Sangat dipengaruhi partisipasi oleh publik. Makanya istana juga mendorong partisipasi publik untuk melakukan reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum. Sekiranya ada 3 alasan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi ini turun. Dan apakah benar Jokowi akan kehilangan kursi kekuasaannya? Ini merupakan tahun pertama yang berat bagi Joko Widodo. Mantan pengusaha itu terpilih kembali sebagai presiden pada tahun lalu, tahun 2019, tapi hanya beberapa bulan memasuki masa jabatan keduanya, dia pun harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Beberapa bulan kemudian, Jokowi menjadi sasaran kritik keras atas keputusannya dalam mendukung pengesahan Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja yang cukup kontroversial. Banyak aksi demonstrasi untuk menentang pemerintahan Jokowi dan telah berkembang di seluruh Indonesia. Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa dan juga kelompok kerja. Beberapa survei mengenai kinerja Presiden pada tahun pertama, termasuk yang dikeluarkan oleh media terkemuka harian Kompas, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi ini menurun. Survei Kompas menunjukkan persentase orang-orang yang puas dengan kinerja Jokowi turun menjadi kurang dari 40% pada Oktober. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada masa jabatan pertamanya ketika kepercayaan publik mencapai lebih dari 70%. Maka, ini akan melihat 3 ulasan utama meningkatnya kekecewaan publik terhadap Jokowi. Yang pertama adalah gagal melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Setelah mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020, Indonesia pun menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara.